Pak Reza asli di Aceh, Pak, ya? Hah? Asli Aceh, Pak, ya? Saya campuran PD Oh, sebetulnya. PD. Oh, Wah, PD. mantap. Masih Lebih Aceh mantap juga lagi. ya? Kalau di PD, nih, Pak, Iya, kan kita ngomongin Aceh secara siap. keseluruhan ya. Saya Aceh asli, siap. Saya Bisa melihat dites kok. beberapa di Aceh itu kan kalau dikasih minum itu memang manis sekali karena Manis. budaya kami itu seperti itu, Pak, Oke, Rian. ya, Indikator baik, baik. itu ya. Iya, kalau nggak manis itu. Nah, gimana nih, Pak, cara untuk kita menggeser budaya itu pelan-pelan Mhm. supaya kita itu nggak terjebak dengan hal-hal yang kayak diabetes, terus kayak gula, gula darah segala macam gitu. Sekarang kan penyakit yang tidak menular ini kan hampir menjalar tidak hanya di kota, bahkan ke Hmm. desa-desa. Kita sering mendengar kasus bagaimana kasus DM, kasus kolesterol dan segala macam disebabkan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat ini. Iya. Nah, ini kan apalagi kan sekarang minuman-minuman kemasan Nah, yang ekstra apa tuh ekstra food itu dan segala macam. Jadi memang ini edukasi dan sosialisasi memang harus kita tingkatkan. Bagaimana sebetulnya orang kan banyak ini kan nggak tahu gitu. Mhm. Karena banyak nggak tahu. Tapi kan ketika mungkin dulu orang Aceh minum gula saja aman gitu, terus ke sawah, ke ladang dan Ya, segala ya. macam. oh, Tapi kan aktivitasnya banyak sekarang ya. pulang sawah makan bakso lagi. Kayaknya orang dalam ya. Pertanyaan titipan ya, Pak. Nanti dicek ya. Salah satu proyek perubahan yang kami angkat itu namanya Pak Suhil Juara namanya. Juara. Ini jaringan usaha aneka kreatif anak muda Banda Aceh. Jadi kita membuat sebuah ekosistem bagaimana nanti kita sudah ini lagi pelatihan ini. Kita sudah latih ini 3 hari ini UMKM sekitar 150. Nah, mereka dapat NIB, dapat halal, dapat digitalisasi. Baru-baru ini ada juga yang viral, pejabat sendiri itu dia foto, Rokok di tangan. rokoknya tangan, tapi di area yang tidak boleh ngerokok sebenarnya. Oh, iya. Itu bukan saya tadi. Bukan Pak Rian. Pak Dan Reza. saya alhamdulillah, Pak Rian ngerokok enggak ya? Enggak, enggak. Kami alhamdulillah nggak ngerokok nih. Nah, jadi gimana nih kalau kita mengedukasi masyarakat kan gampang ya pakai spanduk, siap. slogan gitu. Tapi kalau pejabat gimana cara kita mengedukasi nih, Pak? Halo rekan Bepom, selamat datang di podcast Berbisik Berbincang Asik bersama Bepom Aceh. Hari ini spesial banget karena kita sudah sampai di episode ke-10 dan kita akan ngobrol dengan tema kontribusi generasi muda bagi bangsa. Bareng saya Sul Afata, kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang bagaimana peran anak muda menjaga keamanan obat dan makanan hingga berkontribusi lewat gaya hidup sehat dan kegiatan positif. Sudah hadir bersama kita, dua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Rian, selamat datang Pak Rian. Pak Rian merupakan Kepala Bepom Aceh dan juga ada Pak Reza, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh. Selamat datang Pak Reza. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Berbisik. Dan kita akan mulai dengan topik yang pertama, dengan Pak Rian dulu Pak ya. Oke. Jadi Pak Rian, kalau bicara soal keamanan obat dan makanan, kira-kira Pak, apa peran yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini Pak untuk keamanan obat dan makanan? Oke. Terima kasih Pak Suhil, Pak Reza. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Iya. Nama saya Rian, Kepala Bepom Aceh. Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Eh, Peran pemuda tentu sangat penting untuk keamanan obat dan makanan di Aceh ini. Kita Badan POM juga aktif melakukan kegiatan, entah itu pengawasan, baik berupa pemeriksaan dan juga edukasi kepada masyarakat. Lah nanti pemuda ini harapannya ke depan bisa mengkonsumsi produk pangan, ya termasuk obat juga secara bijak dan tentu yang aman. Nah, harapannya jauh ke depan lagi itu kita sebagaimana cita-cita Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, itu Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai dengan kontribusi obat dan makanan yang aman itu, Pak Surya. Oke, menarik sekali Pak Rian. Iya, Artinya generasi muda itu bisa terlibat langsung Pak ya untuk betul. mendampingi UMKM untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Iya. Dan apakah sekarang sudah mulai Pak kita jalankan program-programnya atau ke depan kita akan jalankan program tersebut? Iya, kita di Bepom Aceh ini
sekarang juga sudah berkolaborasi dengan pihak university dari kampus dan juga pramuka. Kita aktif melakukan, salah satunya kegiatan edukasi ke masyarakat, ke warung kopi yang ada di Oh, Aceh ini. ya saya kemarin ngelihat Heeh. di Instagram Instagram warung warung kopi ya, Iya, jadi datang ke warung kopi kayak gitu ya. heeh. Itu biasanya ngapain aja Pak Rian ke warung kopi itu? Ini pemuda-pemuda kita yang dari pramuka, kayak kita Mhm. kalau BPOM itu namanya Sakapom nih Pak Kadis nih. Oh, ada Ada Sakapom. Sakapom, kan ada Saka Bayangkara, Saka Warna Bakti, Saka macam-macam, kita punya Saka khusus BPOM, itu Sakapom, itu adik-adik pramuka kita ajak untuk terlibat langsung Mhm. pengawasan di warung-warung kopi. Jadi kita melakukan uji sampel produknya. Langsung di tempat Pak Heeh, ya? di warung kopi itu kita ambil kopinya, kita ambil makanannya, kudapannya, kita cek apakah aman atau tidak. Itu Oh, bukti keterlibatan remaja, terutama pramuka, di bidang pengawasan obat dan makanan. Itu Pak menarik Suwir. menarik nih. Saya juga baru baru lihat kemarin ya. Wah, Ya, ternyata ada juga kegiatan yang seperti itu yang melibatkan anak-anak muda. mhm. Kalau di sisi pemerintah sendiri nih, Pak Reza, terutama di Spora ya, kira-kira seperti apa cara mendorong anak muda supaya lebih aktif berkontribusi di bidang ini, Pak? Di bidang pengawasan makanan gitu. Baik, terima kasih, Pak Suhil. Yang pertama ini, alhamdulillah bisa bergabung di apa nih, berbisik ya, Berbisik, Iya. ya. berbincang asik di BPOM Aceh. Mhm. Mungkin yang pertama nih selamat Ya, atas Pak Rian, selamat makasih Pak datang Kadis. di Banda Aceh, di Aceh Mhm. ya kota ya insya Allah aman dan nggak macet nih Pak. Itu Amin. godaan terbesar tinggal di Banda Aceh sebetulnya. Iya, Insya Allah nih Pak, kolaborasi yang selama ini terjalin dengan mhm. kami pemerintah kota terutama di Spora bisa terus kita tingkatkan Oh nih. siap Dan Pak. Mas Sohil ini indikatornya bagus nih, baru 2 minggu pertama di Banda Aceh saya sudah diundang podcast gitu. Ini tanda-tanda kolaborasinya akan mantap ke depan ini. Insya Allah ya. Baik, insya Allah varian. Jadi ini baik, bicara anak muda di Banda Aceh ya, tentu anak muda ini kan potensi yang luar biasa di Banda Aceh varian itu hampir kalau bicara undang-undang usia pemuda itu 15 sampai 30 tahun, itu ada anak muda di Banda Aceh itu sekitar 60.000 itu. Oh, Itu sekitar 30% dari penduduk Banda Aceh. Konon lagi varian di Aceh Mhm. itu usia saya 40 masih dibilang anak muda, Pak. oh, iya 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 iya. Jadi kalau ranknya itu kita Seumuran ya? angkat sedikit ke 40, kan bisa dicek itu varian Heeh. ketua-ketua organisasi kepemudaan, ketua KNPI usianya 40-an semua itu. Nggak ada yang Oh, 30-an. mhm, Jadi kalau mhm. rank ini kita mungkin hampir 40% tuh anak bandanya itu anak-anak muda gitu. Kita Oke kan oke. ini juga apa istilahnya lagi bonus demografi. Mhm. Jadi memang ini potensi anak muda luar biasa. Dan bicara tentang apa namanya tadi, pengawasan obat dan makanan, bagaimana mengkonsumsi yang aman ya, tentu kan anak muda ini kan, apa istilahnya kan ini generasi yang kalau dulu disebut pemimpin masa depan, kalau sekarang kita mengenal malah ini kan anak muda ini pemimpin sekarang dan masa depan insyaallah. Jadi Betul. bagaimana menjadi pemimpin tentu kan tetap harus sehat, harus, Mhm. punya pengetahuan dan juga, harus punya daya ungkit. Nah ini tentu sehat adalah modal utama bagi pemuda itu sendiri dan kita tentu mengharapkan untuk bagaimana mengkampanyekan, mengkonsumsi makanan yang aman, yang sehat dan halal tentunya pemuda tidak hanya sebetulnya kita harapkan berkontribusi untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus menjadi agen perubahan sebetulnya, juga harus menjadi juru-juru kampanye bagaimana pola hidup sehat ini juga harus kita kampanyekan gitu. Wah, menarik sekali. Artinya pemuda itu harus menjadi agent of change juga, Pak, ya? Iya wajib sebetulnya, Betul. apalagi anak muda Banda Aceh kan, karena Iya anak iya. muda Banda Aceh ibu kota provinsi varian Iya. akses terhadap apapun lebih cepat, lebih mudah dan tentu mereka tentu punya tanggung jawab yang lebih lah kira-kira seperti itu. Oke. Kalau ngomongin Banda Aceh, Pak Reza, Banda Aceh ini kan terkenal dengan tagline kolaborasi ya? Oh iya. Pasti siap. Oh. Nah, saya sering lihat di Car Free Day itu makin ramai nih UMKM yang ikut ya. Iya. Dan kira-kira Pak Reza bisa diceritain nggak, gimana Car Free Day ini bisa jadi ajang kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan juga anak muda? Baik, jadi alhamdulillah, Car Free Day ini kan sudah menjadi, apa ya, semacam gaya hidup baru warga kota gitu. Jadi kami di Spora sebetulnya yang mengelola Car Free Day selama ini, agak bahagia sebetulnya melihat ada kursi roda dan stroller di Car Free Day, kira-kira begitu. Jadi ini kan, kolaborasi lintas generasi, lintas instansi,
dan lintas profesi. Jadi ini memang jadi ajang kolaborasi sesuai dengan tagline Banda Aceh. Di kita bisa melihat kan ada senam jantung sehat ini kolaborasi kita dengan Yayasan Jantung Indonesia, bagaimana kita memfasilitasi olahraga juga dengan untuk ini dan hampir 80% ini diikuti oleh ibu-ibu, bapak-bapak lansia ini. Jadi memang ini Hmm. sangat strategis kami kira. Terus bagaimana ya, hampir sekarang 400-an UMKM ini yang pure ini rada-rada berangkat dari rumah Mmm. dan ini varian Ya. memang kita khususkan anak-anak muda yang jualan Oh, di iya Car iya. Free Day gitu. Jadi kita khususkan itu untuk anak-anak muda Banda Aceh dan alhamdulillah mereka punya omset itu dari 1 juta sampai dengan 12 juta selama Oh, 3 jam di Car Free Day itu. Padahal lumayan cuma juga ya? sebentar ya. Ya cuma sebentar. Jadi ini memang juga ada panggung kreativitas anak muda dan ini full kolaborasi dan alhamdulillah BPOM Aceh juga sudah pernah hadir ke Car Free Day, Iya. sudah melaksanakan sampling test atau apa istilahnya rapid ya apa. Ya, Rapid tes kit. test di Car Free Day dan alhamdulillah sudah diumumkan di websitenya BPOM sampai hari ini jajanan Car Free Day aman ya. Oh, oke Jadi oke. alhamdulillah ini mungkin varian bisa nanti kita jadwalkan berkala bagaimana kita juga meyakinkan dan mengkampanyekan jajanan konsumsi aman di Car Free Day itu sendiri dan mudah-mudahan ini Car Free Day bisa terus berkembang dengan dukungan kita semua gitu. Mmm. Oke, keren keren. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Car Free Day itu memang yang terlintas itu kegiatan-kegiatan anak muda, Anak tapi nggak menutup kemungkinan orang tua juga banyak, Pak, ya, yang banyak kayak kan senam gitu ya? ada stroller sampai kursi roda ada di Wah, Ada juga ya? ada di Car Free Day kira-kira begitu Eee, ya. nah ini menarik nih kalau dari BPOM-nya sendiri nih, mhm. Pak Rian, apakah kolaborasi atau dukungan untuk UMKM itu, sering dijalankan untuk mendukung produknya itu aman dan sehat di Car Free Day? Oh, di Car Free Day ya? Mhm. Eee, kita sih di Car Free Day kebetulan minggu lalu saya ke sana nih Pak Kadis Oh ya, sama tapi Pak nggak kasih Suwil tahu ya. ya. Kalau kita disambut kan gitu. Iya, kami sih berharap sebenarnya memang, Car Free Day ini tadi Pak Kadis sampaikan seperti itu, eee, benefit-nya sangat banyak. Kalau bisa jangan seminggu sekali Pak, nanti bisa ditambah lagi. Siap. Biar para UMKM lebih meningkat ya, tapi nanti seperti apa kegiatannya, bentuknya, biar mereka juga ada tempat khusus lagi yang bisa tidak hari Minggu saja, tapi di hari yang lain mungkin bisa diagendakan juga. Kalau di kami sebenarnya Pak Sulis sama Pak Kadis, kita melihat di KKD itu ada beberapa produk, itu yang memang, ranahnya tuh di Bepom. Misalnya produk-produk yang frozen ya, ada juga pentol frozen atau pempek frozen, di dimsum frozen itu harus ada izin Bepom dulu. Nah itu nanti baru boleh diperjualbelikan secara masif seperti itu, Yang frozen Mbak ya, frozen-frozen. ada di Car Free Day. Tapi nanti ke depan mungkin kemarin sudah pernah dilakukan ya, kita lihat juga beberapa, anak-anak muda yang jualan kopi juga ada ya, di Ya, mobil mobil, kopi. terus Iya. di kursi-kursi yang nyantai, nyaman, itu nanti kita lanjutkan ke sana programnya Sangir Urang kita geser Oh, juga ke sana nanti, oh kapan-kapan siap. kita Kita support tuh fasilitasi. adik-adik yang lagi jualan warung kopi di sana dan kudapannya dan kue-kuenya akan kita sampling juga, Wah, ke ini depan menarik seperti itu, menarik iya. ini. Ini program baru ya, Pak? Iya? Ini sudah lama sebenarnya, tapi ini, sudah yang Fokusnya apa namanya, yang kita barengin itu sudah ada 1.400 lebih, jadi udah tercapai warung targetnya, kopi ya. mhm. Terus pas kami ke Car Free Day kemarin, kita lihat ternyata banyak juga yang jual kopi, jual minuman-minuman, nanti kita arahkan ke sana juga, Iya bener. heeh. Apalagi kalau anak-anak muda di Aceh ini, Pak Reza kan, kita biasa dengan kopi, Pak, ya. Iya, Oh iya, mhm. Kalau banyak nggak ngopi dulu kayaknya belum bisa mulai aktivitas banyak sebetulnya. urusan selesai di warung kopi sebetulnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngebahas nih, Pak Rian, sesuatu yang Mhm. deket banget sama anak muda nih, yaitu olahraga dan suplemen. Jadi sekarang itu kan trennya adalah pelari culture ya, jadi Oke, trennya iya. sekarang flexing yang keren, flexing Iya, olahraga, bener, lari, nge-gym gitu. mhm. Biasanya di lari atau di gym itu kita ditawarkan suplemen-suplemen yang, wah ini untuk ningkatin daya tahan, ini untuk stamina gitu. Gimana caranya memilih suplemen yang aman dan punya izin edar BPOM gitu, varian? Karena saya lihat beberapa dari suplemen itu asal dari luar Luar negeri. negeri, Iya. oke, mhm. Iya Pak Suhil sama Pak Kadis, jadi kalau suplemen itu yang aman itu pertama pastikan itu ada BPOM-nya. Di kemasannya tuh udah jelas, Hmm. nanti dicek dulu ada BPOM-nya.
Terus yang kedua juga kalau misalnya masih ragu atau khawatir kayak tadi, kita bisa cek lagi tuh Pak di aplikasinya namanya Bepom Mobile. Oke. Di Play Store bisa di-download, nanti di-scan di situ, Mmm. diketik nomornya nanti bisa terlihat itu terdaftar apa tidak. Karena kita nggak menutup kemungkinan ada juga suplemen-suplemen tuh yang palsu, yang nomor izinnya tidak sesuai, itu ada juga. Itu yang kita Oh, khawatirkan. oke oke. Dan untuk adik-adik ketika meminum suplemen ada gejala yang nggak sesuai, misalnya mual atau tiba-tiba kayak ada gatal, itu dihentikan segera. Mungkin suplemen itu ada bahan atau kandungannya itu tidak cocok dengan kondisi badannya. Di orang tertentu itu terjadi juga, seperti itu. Oke, artinya nggak gara-gara dari luar negeri udah aman gitu ya, Belum Pak? tentu, ya. Memang kalau dari luar negeri nanti itu yang logonya SI ya, atau nama izinnya suplemen impor itu harus terdaftar juga di BPOM juga, Pak, seperti itu. Kita kan memang dekat dengan Malaysia, dekat dengan Mhm. ini ya, Singapura. Nah, mungkin ada juga yang masuk tapi tetap harus terdaftar di BPOM, Oke, seperti itu. artinya teman-teman kalau pengen suplemennya itu sudah terjamin, Mhm, pastikan dicek dulu BPOM-nya, Pak, ya? Bisa dari betul. aplikasi Di aplikasi boleh iya. atau enggak komunikasi dengan WhatsApp kami, siap menjawab. Oke, atau dari Instagram bisa juga, Pak, ya? Bisa bisa langsung di-tag, difotoin, "Ini aman nggak ya?" Itu nanti Oh, tim kami langsung ngerespon, Pak, ya? respon, iya. Oke, menarik menarik, Pak. Iya. Kalau misalnya dari Disporanya sendiri nih, Pak Reza, eee, saya kan ngeliat Pak Reza kan badannya nggak seperti bapak-bapak ya, kalau bapak kan dia perutnya besar Masih gitu. 40, Ini Pak. masih Kita seumuran loh, Pak Oh, Reza. ada Iya. umuran ya. Sama masih kayak fit. Mas Jul. Anak muda semua berarti di sini Biasanya ya, kita siap. ngelihatnya kalau Pak Kadis kan udah melebar nih, Pak. Iya Tapi iya. kalau Kadispora kan harus ngasih contoh, Pak, ya. Bener bener Siap, bener. siap. Nah, kalau misalnya menurut Bapak nih, gimana Pak numbuhin budaya olahraga di kalangan anak Mhm. muda supaya itu nggak jadi tren, tapi jadi gaya hidup gitu? Saya sepakat. Bener bener. Ya, saya sepakat Bang Suil. Jadi bahwa hidup sehat, olahraga itu kan tidak boleh jadi tren. Memang harus jadi Mmm, gaya hidup, jadi iya, harus jadi lifestyle. Mhm. Dan memang hidup sehat ini memang harus kita tanamkan ke anak-anak muda. Karena kan begini nih, sekarang kan fenomena anak-anak muda di Aceh kan ini juga agak mengkhawatirkan sebetulnya juga Pak Mhm Rian ini. mhm. Ya, kita juga menangkap fenomena yang warung kopi yang 24 jam, terus juga kita juga kemarin sempat keliling melihat anak-anak muda yang punya kios-kios 24 jam, Pak, ya. Oke. Jadi kan kalau 24 jam itu kan kita pergi sholat subuh dia tutup gitu, Pak, gitu. Iya Jadi iya ini iya. juga kan pola-pola hidup yang tidak sehat. Jadi memang Betul kita sekali lagi bahwa sehat ini kan modal ya, sehat betul. ini kan mahal gitu. Jadi apalagi untuk anak-anak muda. Jadi kalau memang ingin menjadi anak-anak muda yang produktif, yang punya prestasi, tentu ini gaya hidup sehat tetap harus kita jaga. Karena sekarang kita kan melihat fenomena tadi sempat diskusi itu kan penyakit tidak menular, Mhm. ya yang penyakit tidak menular ini kan yang tidak infeksius ini yang katakanlah bagaimana anak-anak muda kedua dulu nih penyakit-penyakit ini identik dengan orang tua, malah sekarang anak-anak muda banyak yang sudah DM, yang duluan Pak, ya? stroke, yang Mhm. jantung dan segala macam. Ini penyakit-penyakit yang tidak menular ini kan hampir kita pastikan ini kan soal gaya hidup ya, soal pola hidup, soal disiplin dan ini tentu anak-anak muda sekali lagi calon pemimpin sekarang dan masa depan sehat ini tidak boleh diabaikan. Kira seperti itu. Mmm. Oke, kalau tadi kan saya nangkapnya banyak lifestyle yang tidak sehat, Pak, ya? Iya, Kayak begadang gitu ya. Mhm. begadang. Memang sekarang kan, Pak, saya lihat anak-anak muda itu udah akrab sekali sama yang namanya begadang gitu. Oh. Rokok lagi ya. Rokok gitu. Mungkin apa karena hiburannya udah banyak ya, sekarang kan udah ada drama Cina yang di HP itu, Iya iya atau iya. drama-drama Korea Oh, gitu. Korea, siap. Kalau misalnya kita ngomong tentang penyakit yang tidak menular nih, Pak, Mhm. saya pengen bahas tentang, ada slogan yang bunyinya itu batasi gula, garam, lemak. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak, Pak Rian, kira-kira seberapa penting sebenarnya kesadaran kita untuk mencegah penyakit tidak menular di kalangan anak muda ini? Seperti kayak gula, garam, sekarang kita lihat minuman nih kan banyak ya, kayak kopi sebenarnya sehat, tapi dicampur susu jadi nggak sehat. Jadi Dicampur sangar. ini jadi nggak sehat, gula segala macam Iya gitu. iya. Kalau menurut Pak Rian gimana, Pak? Ya, tentu, eee, anak-anak muda harus betul-betul memperhatikan gaya hidupnya tadi, Mhm. terutama pembatasan atau bijak menggunakan gula, garam, lemak, ya atau makanan-makanan, minuman yang mengandung 3 hal tersebut.
Nah, ini bisa juga lebih, aware terkait dengan, komposisi produk yang dikonsumsi. Biasa kalau ada produk BPOM itu, nanti dicek tuh di kemasannya itu, kandungan gulanya ada berapa, kandungan garamnya berapa. Sehingga kalau misalnya udah biasa melakukan seperti itu akan tahu, "Oh, tadi siang saya minum produk A di kemasannya ada 10 gram, 50 gram," misalnya. Nanti ada batasan tolerannya yang tidak boleh lewati seperti itu. Nah, ini kalau sudah terbiasa seperti itu akan lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau enggak pun juga, itu perlu juga diimbangi dengan olahraga yang teratur, ya. Mungkin ada juga kampanye 10.000 langkah atau 5.000 langkah bagi yang pemula, itu sangat baik juga itu, Mhm. Pak Zuhil. Jadi di situ, ini juga kita sampaikan juga ketika kita menyampaikan bijak, memakai kuda dalam lemak, tapi olahraga teratur juga kita sampaikan juga seperti itu. Oke. Artinya kan Pak, kita harus benar-benar detail dengan memilih, atau melihat produk yang kita makan ya? Iya, Jadi komposisinya kayak garam, lemak gitu ya. heeh. Saya melihat ya fenomena di kalangan sosial masyarakat kita, kalau di Aceh itu, kalau ada tamu, kalau gulanya sedikit itu dianggap pelit gitu. Jadi makanya Oh, gula gula itu banyak ya Pak Reza ya. oh ada gitu ya? Kadang-kadang kadang-kadang kita kan Heeh, minum, wah manis sekali nih, heeh. tapi Kalau nggak kalau nggak diminum? manis kurang afdol, ibaratnya gitu. Oh, iya iya iya. Nah kalau misalnya menurut Pak Reza sendiri nih, Heeh, Pak Reza asli di Aceh Pak ya? Hah? asli. Asli Aceh Pak ya? Saya campuran PD Oh sebetulnya. Oh, PD, wah Vindi. mantap, Asli lebih Aceh mantap juga lagi ya? ini. Kalau di PD apa nih Pak? Iya, Kan kita ngomongin Aceh secara siap. keseluruhan ya. Saya Aceh asli, siap. Saya Bisa melihat dites kok. beberapa di Aceh itu kan kalau dikasih minum itu memang manis sekali karena Manis. budaya kami itu seperti itu Pak Oke, Rian. ya Indikator baik baik. itu ya. Iya, kalau nggak manis itu. Nah, gimana nih Pak cara untuk kita menggeser Mhm budaya itu pelan-pelan mhm. supaya kita itu nggak terjebak dengan hal-hal yang kayak diabetes, terus kayak gula gula darah segala macam gitu. Betul Bang Zul. Jadi memang kan, sekarang kan penyakit yang tidak menular ini kan hampir menjalar, tidak hanya di kota, bahkan ke Mhm. desa-desa. Kita sering, mendengar kasus bagaimana kasus, DM, kasus, kolesterol dan segala macam disebabkan dengan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat ini. Iya. Nah ini kan, apalagi kan sekarang minuman-minuman kemasan Nah, yang, ekstra, apa tuh, ekstra food itu dan segala macam. Jadi memang ini edukasi dan sosialisasi memang harus kita tingkatkan. Bagaimana sebetulnya, orang kan banyak ini kan nggak tahu gitu, mhm. karena banyak nggak tahu. Tapi kan ketika, mungkin dulu orang Aceh minum gula saja aman gitu, terus ke sawah, ke ladang dan Iya segala iya. macam. Oh, Tapi kan aktivitasnya banyak sekarang, ya? pulang Heeh. sawah makan bakso lagi gitu kan, pergi sekolah makan sosis lagi. Ya, Bener jadi bener. makanan-makanan tidak sehat ini bertambah dengan gula ini sekarang sehingga meledakkan penyakit yang dan tingkat kematian karena penyakit tidak menular ini juga sangat tinggi di Aceh. Jadi memang ini, tentu dengan BPOM nanti Pak Aryan kita memang harus terus mengedukasi terutama anak-anak muda ini bagaimana ya konsumsi aman itu tadi gitu kan, Mmm, yang menjadi konsumen yang cerdas, yang bagaimana sebetulnya tidak semua kan bisa dimakan kira kan begitu. Betul. iya Itu iya pun iya. kita ingin makan sesuatu kita harus pelajari dulu apakah tadi berizin atau tidak yang pertama. Mhm. Terus yang kedua komposisinya terkait gula, garam dan lemak itu tadi. Karena sekali lagi pola-pola hidup sehat di tengah banyaknya gempuran makanan yang tidak sehat ini tentu memang tidak ada solusi yang terbaik memang terus kita mengedukasi masyarakat, mensosialisasi masyarakat dan podcast yang berbisik bincang asik hari ini juga Pak Rian mungkin Iya. juga salah satu bagaimana upaya-upaya kita sebetulnya terus mensosialisasikan kepada masyarakat terutama pada anak-anak muda bagaimana menjadi konsumen yang cerdas Cerdas. dan memilih makanan itu yang halal, yang punya izin dan tentu yang aman gitu. Karena memang makanan-makanan yang yang sekarang beredar itu ya tentu juga kita harus betul-betul cerdas memilihnya karena memang ini kan tidak hanya menjadi penyakit orang tua Pak Rian nih, Iya, juga membahagia anak-anak juga di ya. sekolah juga kan kita Mhm. nih harus advokasi benar gitu kan. Karena sekarang kita anak-anak ke sekolah itu bukan hanya takut nih dibully atau diganggu teman-temannya, tapi jajanannya nggak sehat gitu. Iya iya. Jadi ini Iya kan iya juga iya. kita di anak-anak kan menghabiskan waktu hampir 7 sampai Mhm. 6 jam di Sekolah, sekolah dan ini potensi-potensi laparnya kan tinggi nih Pak. Ya, benar benar. jadi karena memang ini memang masalah bagi kita semua tentu Balai POM punya
akses yang banyak tadi bisa ke medsos, bahkan bisa ke WhatsApp langsung, bisa konsul Mhm. langsung. Jadi ini perlu kita bangun kesadaran terhadap siapapun sebetulnya mulai semua tingkat usia. Karena juga kan ada bapak-bapak yang tiba-tiba DM ternyata konsumsi Soda. minuman soda Iya, setiap hari gitu. betul betul. Wah, setiap hari, Karena Pak, ya? karena nggak tahu Heeh, gitu kan. bener bener. Terus ada juga yang tiba-tiba sakit DM ternyata konsumsi mie instan setiap hari. Karena Oh, nggak tahu kirain iya aman iya gitu. iya. Malah kan misalnya ada juga apa namanya kawan itu yang bapaknya tiba-tiba DM karena ternyata makan bubur ayam setiap pagi gitu. Dan Satu itu ya, sisi kan mindsetnya kita kan bubur ayam aman nih ya, heeh, tapi ternyata itu bisa menimbulkan gulanya. DM karena konsumsinya setiap pagi gitu, dianggapnya aman nih, nggak ada minyaknya, Mhm. nggak ada santannya, Sehat ya? nggak ada ini menurut versi versi yang dia dapat kan ternyata itu bisa juga berakibat fatal. Jadi memang edukasi ini penting bagaimana kita cerdas sebenarnya dalam memilih makanan dan ancaman terhadap makanan nggak sehat ini hampir menyerang dari anak TK sampai orang tua ini, jadi bukan hanya anak muda sebetulnya gitu. Segala umur ya, Pak Reza Segala ini ya? umur ini kan, jajanan di mana-mana sekarang kan. Dan ini apa, budaya budaya bergerak tuh sudah mulai ditinggalkan ya. Berkurang ya, Pak, Mager ya? gitu Heeh, ya, anak muda kan udah mager. pada punya motor, udah punya Betul. mobil atau apa, harusnya ke masjid jalan kaki, dia naik Naik motor, motor, ke warung sepeda jalan, listrik ya? ya sudah listrik lagi. Ini udah konsumsinya nggak sehat, Yang malas gerak pantainya lagi, juga gitu ya. malas gerak Tadi lagi Bapak Pak, bilang gitu. ke sawah harusnya ini jalan kaki, dia udah naik motor. Iya. Akhirnya ini kurang gerak juga, Kurang gerak juga, mempengaruhi. imbasnya makin cepat penyakitnya muncul ya, Pak, ya? Iya. Gitu Mhm. ya. Nah, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol nih, Pak, seputar tentang bagaimana cara memilih makanan yang sehat, Mmm, gimana cara peran anak muda dalam mengedukasi kesehatan. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih, namanya Janet nih, Pak Reza. Jadi Janet ini oke. namanya Jawab Netizen. Jawab Mhm. netizen. Kita buka di platform Instagram, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk podcast ini. Jadi ini semua Oh, pertanyaannya dari masyarakat yang kita Ini tampilkan wajib di jawab nih ya? Instagram. Harus wajib menjawab, Pak, main. ya? PR yang bisa kumpul nanti. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu nih, Pak, ke Pak Rian ya. Ya, Apakah ada gap, Pak, antara generasi di Bepom? Wah, langsung nanya gap oh, antar generasi nih. Kepala Gimana Bepomnya anak muda nih. kalau itu kan anak muda nih. Gimana caranya Kepala Bepom Aceh menyikapinya nih, Pak? wah Dari @mHajir, nih, Muhajir ini 49. kayaknya orang dalam ya. Pertanyaan titipan ya, Pak. Nanti dicek ya, dicek. Oke oke, kalau gap ya, pasti, kita di Bepom, kalau antar generasi kebetulan di kita ini ada 100 lebih pegawai di Bepom Aceh nih Pak, Pak Kadis di Suhil. Jadi tentu ada yang milenial, ada yang lebih senior ya. Kita kolaborasi yang jelas ya, kolaborasi antara teman-teman yang muda dengan yang senior, saling membantu, saling kerjasama, itu yang kita bangun, itu yang kita dukung. Jadi kalau kami punya tagline itu, yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati, sehingga bisa berjalan bersama, memenuhi tujuan organisasi kami, itu seperti itu. Hmm. Dan bagusnya memang anak muda ini kan cepat ya Pak ya, gerak cepat, terus yang senior bisa mengarahkan dengan pengalaman yang ada, itu yang bisa kita berkolaborasi sama-sama, walaupun ada yang senior dengan junior tetap bisa jalan. Saling melengkapi ya, Saling Pak Rian? melengkapi begitu. Nanti kita cari orangnya nih, Pak. Baik, Pak. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Ini untuk Pak Reza. Izin, Kak. Yang saya tahu CFD Banda Aceh di bawah naungan Dispora. Oke. Jika UMKM ingin jualan di sana, apakah harus membayar dan kemana kami harus izin? Dari @kadita. Kak Dita. Iya, langsung munculnya. Itu terkait Car Free Day sebetulnya. Kita sudah umumkan dan ini kita tidak tutup-tutupi, kita sudah banyak umumkan di platform apapun media sosial di media bahwa di Car Free Day itu jualannya gratis gitu. Gratis ya? Oke, Jadi gratis tidak ya berarti. ada gratis. Jadi khusus UMKM itu gratis, tidak ada kutipan apapun dan alhamdulillah Pak Rian, Bapak mungkin Mhm, kemarin sudah ke Car Free Day itu kita mhm. hampir mengampu sekitar dulu 70-an UMKM, Oh, sekarang kami udah kewalahan tuh, udah penuh itu jalur mhm. Car Free Day hampir 400-an. Dan ini kan
kalau mau jualan izinnya kemana gitu. Jadi memang bagi rekan-rekan anak muda terutama yang ingin jualan ke Car Free Day biar, tidak ada dusta di antara kita gitu. Jadi silakan datang ke Car Free Day di panggung utama, nanti ada panitia di situ, silakan apa namanya, ditanya bagaimana cara jualan di Car Free Day karena begini, jadi Pak Rian di Car Free Day itu, kita coba menata, pedagang supaya tertib gitu. Jadi kita Ya. bagi hampir 4 kelompok besar. Hmm. Jadi setiap kelompok itu kita geser setiap minggunya sehingga memang tidak ada spot favorit di Car Free Day Oh, berarti gitu. bukan yang duluan datang bukan gitu Nggak ya? ada gitu, Pak. Jadi kan kalau dulu memang Mhm. pertama-tama tuh kita hari Sabtu sore udah nengok ada batu, Mhm. ada kain, ada Ditandain, tali, ini iya. lapak saya, ini lapak B, Heeh. lapak C. Jadi melihat fenomena itu, jadi kita bagi 4 grup kelompok, kita tunjuk ketua kelompok, mereka mandiri. Jadi katakanlah misalnya saya hari ini jualannya depan BSI, minggu depan insya Allah jualannya depan DBRA gitu. Karena Oke. memang ini kita putar terus, sehingga memang tidak ada rebutan, tidak ada Mhm. spot favorit. Dan alhamdulillah kayaknya rezekinya nggak jauh beda sih Pak. Mhm Jadi mhm. kalau Pak Rian misalnya beli apa kemarin Pak di Car Free Day Pak? Sarapan ya. Sarapan, misalnya ada sarapan favorit minggu depan di depan DPR, saran saya minggu ini jangan cari di depan DPR Pak, udah Udah nggak pindah ada dia, yang nggak geser ya? udah pindah dia. Jadi ini membuat orang memang insyaallah, ini kita itu ya mau kita harap kerjasama UKM-nya tetap tertib, Mhm. tetap buang sampah, tetap gunakan kris, ini juga yang kita terus dorong. Jadi ya kita mengurangi uang tunai sebetulnya Betul juga betul. Pak di kerjasama dengan BI, kita mengurangi uang tunai di Car Free Day. Jadi sekali lagi jualan gratis, kalau mau jualan silahkan ke panggung utama, jumpai panitia nanti akan diatur bagaimana mekanismenya. Mhm. Seperti itu. Oke, kalau nanti dimintai bayar, jumpa aja langsung ke Pak Reza ya? Oh Oh iya ya, termasuk jumpai. itu aduannya. Tapi insya Allah sampai hari ini belum ada yang komplain ya karena memang karena gratis mudah Iya. diatur Pak Rian insya Mhm. Allah. Oh gitu, iya iya. Siap. Berarti nanti ada potensi diperpanjang ya kalau misalnya makin banyak UMKM yang daftar, otomatis kan itu Iya, memanjang ya, Pak, ya? Iya Pak Rian, jadi saya teringat juga ini memang ada Kilometernya. pertama Heeh. memperpanjang jalan, itu juga hitung-hitung kalau memang memperpanjang lagi dari Jabodetabek ke arah sini, Heeh. ini kan akses rumah sakit ya, ini kan rumah sakit Oke. tipe apa rujukan provinsi, lalu lintasnya sangat padat, jadi banyak hitung-hitungan kita yang apa namanya untuk menambah area Car Free Day. Jadi Pak Rian tadi kan juga nanya Pak ini bang nggak ada kesan ditambah harinya atau segala macam gitu kan. Jadi insya Allah kebetulan saya juga lagi, mengikuti diklat, PIM. PKN 2, PIM Ya, 2. Jadi salah satu proyek, perubahan yang kami angkat itu namanya Pak Suhil Juara namanya. juara. Ini jaringan usaha aneka kreatif, anak muda Banda Aceh. Jadi kita membuat sebuah ekosistem bagaimana nanti kita sudah ini lagi pelatihan ini, Mhm. kita sudah latih ya ini 3 hari ini UMKM sekitar 150. Nah Oke. mereka dapat NIB, dapat halal, dapat digitalisasi, kita bersama dengan BI, BSI, Telkom, Indigo, dan setelah ini kita latih, kita nggak lepas mereka ini, kita akan kasih pasarnya juga, yang kita beri nama market juara ya. Jadi Market mungkin juara. segmennya berbeda dengan Car Free Day di hari Minggu, mungkin market juara akan kita helat di apa istilahnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini lagi kita kaji nih Pak Rian, Mhm. apakah ini dari pagi sampai maghrib atau hari habis asar sampai jam 11 malam ya kira. Jadi ini market juaranya seperti apa. Nah untuk meramaikan market juara ini kita akan gabung dengan Sportainment. Nah, jadi ada kegiatan, katakanlah ada market pasar yang kita buat yang sudah kita latih tadi, ada panggung kreativitas anak muda di tengahnya, katakanlah misalnya lomba band antar SMA aja Pak Ya. Rian, ini kan Mhm. anak SMA juga ngeluh ke saya Pak kami latihan terus nih tapi nggak ada Nggak ada tempat. festivalnya ya? pernah ada Iya event iya. apapun. Nah, ini Mhm. nggak usah akan diramaikan oleh adik-adik SMA. Dan insya Allah di tanggal 2 ini kita akan launching market juara ini. Kita sudah confirm Pak Rian, alhamdulillah dapat dukungan dari Kemenpora. Menpora. Kita akan laksanakan fun run dan gerak jalan Piala Kemenpora di Banda Aceh dan ini kita akan jadi etalase pertama market juara insya Allah. Nah, mudah-mudahan Oke. eh, marketnya dapat, kreativitas anak muda dapat, olahraga dapat, dan insya Allah di tanggal 9 ini udah ada yang nawarin lagi mudah-mudahan dari pihak swasta ini yang akan menjadi sponsor, kita akan mungkin melaksanakan lomba marching band antar SMA di Banda Marching Aceh. band. Nah, jadi anak-anak ini dapat ruang kreativitasnya, UMKM-nya juga mudah-mudahan bisa laku dan Oke. kita konsultasi sama BPS kemarin Mbak Rian Ya. ya, mudah-mudahan Mhm. pada gilirannya nanti ini bisa menurunkan tingkat pengangguran anak muda di Kota Banda Aceh mudah-mudahan Oh, insyaallah bagus. seperti itu. Menarik menarik nih Pak. Mhm. Kami udah nunggu nih event ini. Siap, siap. Gitu. Kita Temen-temen. masuk ke
Pertanyaan ketiga ini relate juga nih Pak. Aceh itu, Banda Aceh khususnya ya, kapan bikin trail run lagi nih? Pak Tahun Reza? lalu udah ya. Trail Trail Mungkin bisa run. dijelasin Ini Pak ke Bepom atau ke Dispora nih? ke Dispora. Oh, oh, di Semarang. di Bepom nggak ada trail run Pak ya? Oh iya, nggak ada, belum ada. Jadi tahun lalu kita memang sempat bikin 2 kali kalau nggak trail run ya. Tahun ini kan tahun politik ya, PJ-nya ganti-ganti wali kotanya. Tapi insyaallah di bawah kepemimpinan Ibu Eliza dan Wak Abdal tahun depan insyaallah kita buat trail run lagi. Ini memang agak menarik ini Pak Rian, memang ini komunitas motor Oh, trail. motor trail. Kita lepas di balai kota saat Mhm. itu, terus rutenya ngerabah sampai ke Aceh Besar, balik lagi ke balai kota. Oh, asik ya. Jadi ini memang tahun lalu ada kita buat nih, tahun ini belum sempat efisiensi dan segala macam. Mudah-mudahan tahun depan kita udah sehat kembali dan insya Allah nih komitmen Ibu Liza dan Wafdal akan kita boleh insya Allah. Oke, baik. Jadi buat Iqbal Iqbal. underscore At- tahun depan ya, Iqbal. Kalau nggak ada tahun depan nanti tanyain aja Tanya sama Pak lagi. Reza. Follow up lagi ke Pak Reza. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat untuk Pak Rian nih Pak. Bagaimana cara pengawasan suplemen kesehatan yang ada di gym di Banda Aceh? Dari @kamis5099. Oh, ya ini temennya Jumat mesti ya. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau pengawasan suplemen kesehatan yang ada di gym, tentu kami petugas Bepom melakukan kegiatan sampling nih Pak Suil, Pak Ya. Yadis. Jadi gym-gym yang ada di Aceh ya, termasuk di Banda Aceh juga, itu produk yang dijual di situ yang mereka memperjualbelikan suplemen itu kita sampling, kita beli produknya, kita uji di lab kami. Apakah suplemennya di situ aman apa tidak, mengandung bahan berbahaya tidak, mengandung steroid dan macam-macam berlebihan atau tidak, itu yang kita lakukan pengujian, itu bentuk pengawasan yang dilakukan. Yang kedua, kita tentu juga edukasi kepada pemilik gym atau juga yang sedang melakukan kegiatan di situ. Bagaimana sih suplemen yang baik, yang aman seperti apa? Itu seperti itu juga kita lakukan. Oke, Gitu, Pak. artinya tetap diawasi ya Pak? Tetap Kayak ini ya? diawasi, keamanannya jangan sampai tadi ya Pak ya, siapa tahu ada produk impor tiba-tiba langsung masuk ke gym mana, Ya. karena beliau ownernya sering keluar negeri terus bawa dijual di situ tuh nggak boleh. Tetap harus ada izin Bepomnya, walaupun dijual di tempat situ. Iya, iya. Gitu. Soalnya efeknya bahaya sekali Pak ya, kalau suplemen itu Efeknya ya. berbahaya. Mm-mm. Kadang orang sana dengan orang kita beda Iya. secara penerimaan Tubuhnya badannya ya. juga, tentu bule dengan kita yang beratnya juga beda, zat aktifnya juga beda. Nanti khawatirnya Oke. ketika dia minum yang tidak Bepom awasi, itu bisa ada efek-efek lain yang tidak diinginkan. Oh Seperti iya, itu Pak benar. Suil. Sepakat Pak. Nah kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan favorit saya nih Pak. Oh iya. Jadi kan bagaimana tanggapannya Pak Reza Hmm. dan Pak Rian tentang banyak yang merokok di tempat olahraga? Atau saya, oke lah, ini kalau banyak yang tempat olahraga. Gimana kalau misalnya pejabatnya yang merokok nih Pak? Gimana cara kita mengedukasi pejabatnya? Bukan hanya Oh. masyarakat. Karena baru-baru ini ada juga yang viral, pejabat sendiri tuh dia foto Rokok di tangan. rokoknya tangan, tapi di area yang tidak boleh ngerokok sebenarnya. Oh iya. Itu bukan saya tadi. bukan Pak Reza. Pak Dan Reza. saya alhamdulillah, saya Arian ngerokok enggak ya? Enggak, Oh, enggak. kami alhamdulillah enggak ngerokok nih. Nah, jadi gimana nih kalau kita mengedukasi masyarakat kan gampang ya pakai spanduk, siap. slogan gitu. Tapi kalau pejabat gimana cara kita mengedukasi nih, Pak? Hmm. Bukan hanya Silakan. masyarakat. Siapa dulu nih? Mungkin saya punya insight nih Pak Rian, karena di Banda Aceh kan kita punya kanun KTR ya. Iya, Ya, betul. kita Oh, punya ada kanunnya. kanun itu perda Pak Rian. Iya. Kalau di Aceh kita kawasan tanpa rokok. Jadi Hmm. memang di tempat olahraga termasuk salah satu memang yang tidak boleh merokok. Dan di Car Free Day kita memang kalau ada yang merokok itu ditegur pakai mic Pak Rian gitu. Oh, Oke. langsung Oh, mantap, langsung kena mental Iya, ya. kena mental. Jadi kita memang di Car Free Day juga mengkampanyekan nih supaya kawasan tanpa rokok. Ya, memang ini karena sifatnya aturan. Yang pertama memang mari kita pribadi masing-masing ya. Yang pertama ya memenuhi aturan itu pun kita smoker ya merokoklah di tempat yang sudah ditentukan dan yang sampai mengganggu orang lain kan kira gitu ya. Kalau bisa berhentilah gitu sehingga memang kita tidak butuh lagi kanun KTR itu sebetulnya, mudah-mudahan dengan tidak ada lagi orang yang merokok itu tadi. Nah, khusus anak muda ini kan gaya hidup yang agak yang negatif nih salah satunya ngerokok ini tadi. Udah ngerokok, minum kopi, begadang lagi, terus minum Lengkap minuman ya. kemasan lagi kan ya. Jadi ini komplit sebetulnya. Jadi ini memang perlu kewaspadaan bagi kita semua dan bagi pejabat ya tentu ini harus mawas diri lah kan karena memang ini kan pejabat publik Iya, teladan. perhatian ya memang ini salah satu etika ya Betul, betul. etika yang memang harus
dijaga oleh siapapun, terutama oleh pejabat publik ya. Dan sudah merokok di tempat yang dilarang lagi kan, ini masalah sebetulnya. Oke oke. Oke mungkin Pak Arya nih? Ya kalau merokok memang sudah di kemasannya sudah dikasih warning dengan gambar-gambar yang seram tuh harapannya kan memang tidak, apa namanya, tidak dikonsumsi ya. Mmm, Tentu ini jadi penting untuk adik-adik terutama yang masih muda-muda, kalau emang belum merokok jangan coba merokok karena sudah banyak penyakit-penyakit tuh muncul karena rokok. Salah satu yang kita concern ya saat itu Burger disease. Burger disease itu kondisi di mana aliran darah itu tidak bisa mencapai di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki, sehingga ujung jari kaki tangannya tuh lama-lama kering, terus mati, terus menghitam. Itu bukan gangren ya, itu karena faktor rokok sebenarnya, lebih banyak ke asap rokoknya itu, oh gitu yang ya? mengganggu, aliran darah ke ujung kaki, ujung tangan. Itu banyak sekali kasusnya sekarang. Memang nggak begitu kelihatan, Pak. Pas dicek itu dikira DM, Iya. gula, dikira gangren, tapi pas ternyata aman aman aman, normal. Terus ini lagi ternyata itu Buerger disease, ya salah satunya faktornya karena rokok. Oke. Dan itu terjadi kepada anak muda sudah banyak, orang tua apalagi, itu yang sudah rentan, sangat disarankan untuk tidak merokok, gitu. Mmm, Terus, eee rokok sendiri sebenarnya kita juga dulu ada pengawasan iklan, sekarang iklan kan dibatasin ya. mhm, Rokok juga di TV juga malam-malam adanya, mungkin di beberapa daerah juga sekarang sudah nggak terlalu terbuka untuk iklan juga itu untuk pejabat tadi. iya. Walaupun merokok tapi harus merokok di tempat yang sesuai, tidak mengajak malahan ya. Untuk iklan-iklan di daerah juga harus lebih tertib, lebih sesuai, seperti itu Pak Suhin. Oke, thank you Pak Rian dan Pak Reza nih. Ini banyak dapat insight baru tentang Car Free Day, Heeh, tentang BPOM segala macam dan mhm, gimana peran generasi muda itu untuk menjaga keamanan pangan, terus, menjaga kesehatan dan juga membangun gaya hidup sehat. Tapi sebelum kita tutup nih, Pak mhm, Reza dan Pak Rian, mungkin ada closing statement dari Pak Reza dulu nih sebelum kita tutup ya. ya, Oke. Untuk anak Closing muda statement ya? untuk anak mhm, muda nih, anak muda. generasi ke depan. Baik. Baik, anak-anak muda Banda Aceh dimanapun kalian berada. Jadi untuk menjadi generasi yang sehat, yang produktif, dan tentu berdaya saing, ini tentu butuh persiapan, tidak hanya slogan. Jadi mari kita terus jaga pola hidup sehat, menghindari kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan seperti merokok, begadang, dan kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Karena sekali lagi anak muda ini adalah pemimpin masa kini dan pemimpin masa depan. Anak muda tidak lagi menjadi penonton sejarah, tapi saatnya anak muda menciptakan sejarah. Anak muda di tengah bonus demografi saat ini tentu bukan menjadi beban masalah, tapi insya Allah pemuda adalah solusi terhadap semua permasalahan yang kita hadapi. Dan tentu ini kita anak-anak muda di Banda Aceh sekali lagi punya tanggung jawab moral yang lebih besar karena kita punya akses yang lebih mudah terhadap apapun dan ini menjadi tugas kita untuk bisa menjadi inspirasi sebetulnya bagi seluruh anak-anak muda di Banda Aceh. Insya Allah dengan kolaborasi kita semua di Banda Aceh, mari kita terus berdayakan pemuda dan insya Allah kita siap memajukan olahraga juga. Terima kasih. Demikian Bung Suyul. Terima kasih Pak Reza. Ya, untuk adik-adik, anak muda di Aceh, terutama di Banda Aceh, tetap bersemangat, kolaborasi, dukung juga Badan POM. Saya selaku Kepala Balai POM di Aceh, sangat ingin terlibat dengan adik-adik juga. Pastikan produk pangan, obat, kosmetik yang dipakai, yang digunakan itu aman dengan cara cek klik, cek kemasannya, cek labelnya, izin edar dan kedaluarsanya. Sehingga adik-adik bisa nyaman, bisa aman menggunakan produk-produk terkait obat dan makanan. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak Rian, kasih. Pak Ya. Reza. Semoga obrolan kita ini jadi inspirasi untuk anak muda ya, untuk Ya, Iya. bisa mulai berkontribusi nih dan, mhm, menciptakan hal-hal yang berdampak besar gitu. Mbak besar. betul. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Reza udah mampir ke Makasih Pak Terima Bepom, kasih Bang Sil, Suyul. sekalian. Alhamdulillah. makasih Pak Gadis, Pak Reza. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, rekan Bepom, saya Suhil Alfata pamit dari podcast Berbisik, berbincang asik bersama Bepom Aceh. Jangan lupa follow Instagram kita @bepom_aceh dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Ya.